Suara Ibu Dorcas masih di mute itu. Itu nggak kelihatan siapa? Itu papa punya itu kelihatan tidak? Ah, kedengaran ya? Kedengaran ya? Ya, silakan, Bu. Halo yuk. Selamat pagi teman-teman semua. Kita akan mulai di dalam penyembahan kita. Lagunya saya kirim ke grup kita. Mungkin kita bisa lihat di situ. Kalau yang mungkin belum belum hafal, tapi lagu umum juga ini. Terima kasih Pak pagi ini kami akan dalam penyembahan kami. Tuhan kiranya pagi ini Tuhan yang menguasai kami, hati kami, jiwa kami, pikiran kami, sehingga kami boleh menikmati semua penyembahan-penyembahan kami di hadapan Tuhan. Dan kami juga menikmati Tuhan merayakan dan kehadiran Tuhan boleh kami rasakan dalam setiap penyembahan kami yang kami berikan kepada Engkau sebagai bentuk percaya kami pada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Musim akan berganti, kasih Tuhan tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yakin dan berkata, yakin Tuhan dan melindungi. Dan aku
akan selalu berganti. Musim akan selalu ganti. Kasih Tuhan tetap ada dan sampai selamanya percaya yakin Tuhan berkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Udah terlihat dengan kasihnya, musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Percaya, ku yakin Tuhan ku yakin Tuhan Basta selalu tak tempat
syukur di dalam pemeliharaan kami ini. Seperti ada sama dari sistem terima kasih, terima kasih, ini kami terima kasih. Jangan kaulah dalam hidupku, ku percaya betul. Jangan dalam
Janganlah lalai dalam hidupku. Sekali lagi kita katakan dengan kekuatanku, bukan dengan cara ini. Tidak berjalan sendiri, dan Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami. Aku percaya pada Engkau dan setiap sisi hidup kami, sekalipun kami terpuruk, ada Engkau di samping. Sebagaimana kami ibu sebagai anak, kami percaya yang kita Engkau ada. Terima kasih. Terpujilah Tuhan. Setiap sisi kami, setiap kami, setiap kami sampai dalam kami. Terima kasih. Jangan lelah dalam hidupku, pegang hatinya, jangan lelah dalam hidupku, syukur sekali lagi. Waktu yang selanjutnya itu serahkan di dalam tangan. Secara keseluruhan apa yang kami lakukan pagi hari ini, penyembahan kami dan firman Tuhan yang akan kami baca, yang akan kami renungkan, Engkau berkati ya Tuhan. Kami percaya yang kami lakukan tidaklah sia-sia, tapi kami boleh memperoleh kekuatan dalam setiap kami menyembah Engkau. Kami boleh memperoleh kekuatan kembali ketika kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan Bu Ros.
putus suara Ibu Dorcas. Oke, shalom semua, Ping-an. Renungan kita hari ini diambil dari ulangan yang ke-26. Perikopnya mempersembahkan hasil pertama. Saya bacakan. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu, untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian. Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Kau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu bersukaria. Karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Nah, perikop ini berbicara tentang mempersembahkan hasil pertama. Jadi, bangsa Israel diminta ketika mereka masuk ke negeri yang sudah diberikan Tuhan kepada mereka, mereka harus mempersembahkan hasil pertama dari bumi. Hasil pertama ya ini sama artinya dengan buah sulung ya. Jadi sebagai apa ucapan syukur lah atau berterima kasih lah karena Tuhan sudah memimpin bangsa Israel dengan tangan yang kuat, dengan lengan yang teracung, dengan mujizat-mujizat Tuhan memimpin sendiri bangsa Israel untuk sampai ke tanah perjanjian yang berlimpah dengan susu dan madunya. Dan mereka harus mempersembahkan hasil pertama dari bumi di mana mereka menempati tanah perjanjian itu. Terus apakah ini masih kita lakukan sampai sekarang tuh tergantung dari pribadi masing-masing ya. Saya percaya masih ada orang yang melakukan mempersembahkan buah sulung untuk Tuhan. Kalau saya pribadi waktu pertama kali kerja, saya belum mengerti buah sulung. Tapi ketika anak-anak saya mulai pertama kali mereka bisa menghasilkan bekerja, saya ajarkan mereka untuk mempersembahkan buah sulung. Bukan supaya semakin diberkati, bukan tujuannya itu, tapi sebagai ucapan syukur kita karena Tuhan sudah memelihara kita sampai hari ini, bahwa engkau bahwa anak saya maksudnya ya sudah bisa sampai hari ini dari kecil Tuhan sudah memimpin menuntun engkau sampai hari ini bisa menghasilkan dan bisa bekerja. Itu yang saya ajarkan kepada anak-anak. Jadi awalnya ada rasa mereka ada rasa tidak bisa menerima ya karena hasil pertama itu. Jadi ada rasa gimana kurang rela. Tapi saya bilang kamu
pikir lagi, doakan. Mereka bisa berespon dengan benar, bisa memberi kepada Tuhan. Nah, itu persembahan buah sulung yang saya ajarkan kepada anak-anak. Nah, kita masuk ke dalam persembahan persepuluhan. Saya bacakan ya. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanammu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu, telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku. Juga telah kuberikan kepada orang Lewi dan kepada orang asing, anak yatim dan kepada janda. Tepat seperti perintah yang telah kau berikan kepadaku, tidak kulangkahi atau kulupakan sesuatu dari perintahmu itu. Pada waktu aku berkabung, sesuatu tidak kumakan dari persembahan kudus itu. Pada waktu aku najis, sesuatu tidak kujauhkan daripadanya. Juga sesuatu tidak kupersembahkan daripadanya kepada orang mati. Tetapi aku mendengarkan suara Tuhan Allahku, aku berbuat sesuai dengan segala yang kau perintahkan kepadaku. Jenguklah dari tempat kediamanmu yang kudus dari dalam sorga, dan berkatilah umatmu Israel dan tanah yang telah kau berikan kepada kami. Seperti yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Nah, persembahan perpuluhan ini juga Tuhan perintahkan ya bagi bangsa Israel supaya mereka membawa persepuluhan mereka agar orang-orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan para janda juga bisa menikmati persembahan mereka gitu ya. Nah, kalau mengenai persembahan persepuluhan ini di zaman kita nih banyak berseliweran di YouTube ya. Banyak yang membahas persepuluhan, tidak wajib, tidak harus kita berikan. Nah, kalau saya pribadi, saya pikir tergantung kita lagi. Kita sendiri. Maksudnya persepuluhan itu kita berikan bukan supaya kita berharap bahwa Tuhan memberkati kita berkali-kali lipat kembali. Tapi persepuluhan yang kita bawa supaya rumah Tuhan itu tetap berjalan gitu. Kan kita ibadah, kita melakukan misi atau apapun itu kan semua perlu uang ya. Semua yang dilakukan gereja juga pengerja-pengerja semua kan butuh. Jadi kita membawa persembahan persepuluhan ini supaya rumah Tuhan tuh bisa berjalan. Dan sebagai rasa syukur dan cinta kita kepada Tuhan, makanya kita memberi persepuluhan. Memang dalam perjanjian baru tidak ditegaskan tetap memberikan persepuluhan. Tapi itu lebih kembali kepada kita sendiri. Memang banyak versi ya persepuluhan ini. Ada yang mengatakan, oh saya tidak bawa persepuluhan ke gereja karena tidak ada di dalam Alkitab Perjanjian Baru menyatakan harus ke gereja. Nah, saya memberikannya kepada panti asuhan lah, orang yang membutuhkan lah, atau gereja lain lah yang menurut saya itu lebih tepat, maksudnya gitu ya. Ya itu tergantung pribadi masing-masing ya. Kalau menurut saya pribadi sih, it's okay aja sih bawa ke gereja lain atau tempat lain, karena sumbernya kepala kita kan Kristus. Kembali, jadi semua yang kita berikan gereja lain ataupun yang membutuhkan tuh kembali lagi kan kepada Tuhannya sumbernya. Ya maksudnya kita memuliakan Tuhan. Itu yang saya dapat dari persepuluhan ya. Terus yang berikut yang ketiga, kata penutup mengenai pemberitahuan hukum Taurat. Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini.
Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini, bahwa Ia akan menjadi Allahmu, dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada ketetapan, perintah, serta peraturannya, dan mendengarkan suaranya. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya, dan Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikannya. Nah, dari perikop ini yang saya dapatkan, kita tetap harus melakukan semua perintah Tuhan. Seperti Ibu Pican kemarin bilang, perintah Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Mungkin kita tak tahu inti dari perintah itu apa, tapi Tuhan lebih tahu dari kita ke depannya, masa depan kita. Jadi intinya kita tetap setia melakukan firman Tuhan, dan saya percaya kalau kita setia tetap berpegang pada perintah Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Pasti Tuhan menggenapi janjinya. Nah, itu semua dari Ulangan 26 yang saya dapatkan Pak Ramli. Saya kembalikan pada Pak Ramli. Tolong dijelaskan lagi. Terima kasih Bu Ros. Saya kira sudah cukup jelas ya apa yang diuraikan oleh Ibu Ros kepada kita ya. Mungkin nanti teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mungkin ada yang mau menambahi atau membagikan kesaksian-kesaksian pribadinya, dipersilakan ya. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ros dalam perikop yang pertama tentang mempersembahkan hasil pertama ya. Jadi ini sebuah ketetapan yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel, sekalipun mereka kalau kita perhatikan di ayat yang pertama ya, mereka belum sampai ke tanah perjanjian ya, karena dikatakan apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan, berarti mereka belum masuk, tapi Tuhan sudah mewanti-wantikan ya bahwa kalau mereka nanti masuk menduduki tanah perjanjian dan mereka mengusahakan pertanian, maka hasil pertama dari hasil bumi itu Tuhan mau sebagai sebuah ketetapan bagi bangsa Israel untuk diserahkan kepada Tuhan. Seperti yang Bu Ros katakan, bukan supaya mereka diberkati, tetapi sebagai bukti ucapan syukur ya bahwa mereka telah dipelihara oleh Tuhan, telah dikeluarkan dari bangsa Mesir, perbudakan bangsa Mesir. Dahulu ya mereka mengalami penderitaan yang besar ya, tapi sekarang mereka sudah memiliki tanah perjanjian ya. Jadi benar, saya setuju ya bahwa ini tergantung kepada apa hati nurani kita masing-masing ya. Kalau saya pribadi sama seperti Bu Ros mengatakan bahwa saya setuju dengan kebenaran ini ya, untuk mempersembahkan hasil pertama dari penghasilan kita ya. Sekali lagi bukan sebagai aturan baku ya, tetapi sebagai apa namanya? Ya, sebagai bukti bahwa kita bersyukur ya atas karya Tuhan dalam hidup kita, atas pemeliharaan Tuhan, atas berkat Tuhan, atas kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kita. Bukti kasih kita kepada Tuhan, bukti bahwa hidup kita ini memang milik Tuhan. Ya, mungkin nanti Bapak Ibu bisa menambahkan ya dan kesaksian pribadi kepada kita untuk menguatkan kita semua ya. Nah, kita masuk ke perikop yang berikutnya ya. Ya, ini memang masih debatable ya, masih banyak diperdebatkan hari-hari ini ya. Tapi sekali lagi, kalau saya pribadi saya masih melakukan apa yang diperintahkan
ya mengenai perpuluhan, karena di Perjanjian Baru juga apa namanya, bukan tidak ada ya, sebenarnya banyak ayat yang mengarah atau mendukung atau mengkondisikan kita bahwa perpuluhan itu masih tetap kita jalankan ya. Jadi saya pribadi masih terus akan melakukan prinsip memberikan perpuluhan ini kepada Tuhan ya, lewat tentu lewat gereja di mana saya beribadah ya, di mana saya melayani, di mana saya uh, menetap atau berjemaat ya. Saya melakukannya itu dari pertama sekali berpuluh-puluh tahun yang lalu mengerti perpuluhan ya, sampai pada hari ini ya. Karena memang seperti yang dikatakan oleh Ibu Ros, bukan selain bukti sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan ya, supaya ada perbendaharaan makanan ya, artinya supaya keuangan itu dikelola dengan baik ya, untuk banyak hal ya, untuk diakonia, untuk menolong orang-orang yang tidak mampu ya, dan lain sebagainya, untuk operasional dan lain sebagainya ya. Jadi memang hari-hari ini walaupun itu banyak diperdebatkan, tapi benar kembali lagi kepada hati nurani ya, kembali lagi kepada hati kita ya. Kalau di Perjanjian Baru justru bukan perpuluhan yang diharapkan ya, tapi seluruh 100% kehidupan kita boleh persembahkan kepada Tuhan ya. Ya, dan tentu perikop yang terakhir seperti yang Bu Ros katakan, untuk mengingatkan kita ya, bahwa apapun juga pada akhirnya ya kita harus tetap setia sampai akhir, melakukan segala perintah Tuhan, segala ketetapannya ya, dan segala janji-janjinya yang kita harapkan di dalam kehidupan kita, untuk mengingatkan kita supaya kita tetap setia melakukan segala kehendak Tuhan, segala perintah dan segala ketetapannya. Karena itulah yang menjaga kita dan membawa kita untuk bisa menerima janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, ya, saya kira itu tambahan dari saya. Silakan Bapak Ibu, kita masih punya banyak waktu ya kayaknya ya, untuk boleh sharing ya, untuk boleh kesaksian melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ros kepada kita. Saya beri waktu, silakan. Pak Simon udah angkat tangan kayaknya. Ah, kan, benar. Oke, baik. Bapak Ibu. Masalah perpuluhan ini memang kita tahu ya. Ya, sebagai orang Kristen saya sedih melihat para pendeta-pendeta yang besar-besar ini. Ya. Kalau saya punya pengalaman, perpuluhan ini adalah memang Tuhan, ya kan, di Maliaki 3 ayat 10 dikatakan, bawalah ya kan perpuluhan ke rumah Tuhan supaya ada makan dan minum. Saya percaya sekali perpuluhan ini adalah memang dari saya mulai usaha juga ya kan, perpuluhan itu menurut saya apa yang Tuhan katakan itu benar. Ya dan amin. Jadi kita harus belajar ya. Belajar bagaimana ya kan mempraktekkan ya tentang perpuluhan ini. Supaya apa? Supaya kata Tuhan, kalau aku sudah membuka pintu-pintu berkat, tidak ada yang dapat menutup. Tapi kalau aku sudah menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jadi saya mengajak kita semua, mari ya kan belajar kita tentang memberi perpuluhan.
Karena lewat perpuluhan saya lihat ya, ini memang banyak mujizat terjadi. Jadi kita jangan mendengar pendeta-pendeta hari ini, menurut saya pendeta-pendeta yang mengatakan demikian itu dia sudah offside gitu. Ya. Karena apa? Saya melihat ya itu kelompok-kelompok pendeta yang seperti itu hari-hari ini saya takut apa? Itulah kita yang dikatakan firman Tuhan yang dahulu menjadi terkemudian itu. Ya. Ya kalau memang saya tahu di gereja Jakarta itu kalau perpuluhan ini kan luar biasa besarnya. Tapi sayang mereka nggak pernah belajar untuk memanage Kalau atasnya ini bagaimana tubuh Kristus ya kan dimanage dengan baik lewat apa yang Hah? Iyalah, basah kan? perpuluhan lewat perpuluhan itu bisa menjadi tubuh Kristus ini lebih sempurna. Kita tahu di daerah-daerah ya kan mereka masih banyak ya pendeta harus ada yang demikian kita lihat hidupnya ya sangat-sangat kurang ada karena jemaatnya belum bertumbuh dengan baik. Maka inilah yang kadang-kadang ya kalau ya kepengennya ketemulah bersama pendeta-pendeta itu ya mengajak Pak Ramli itu ketemu supaya dia suruh datang ke Bungo supaya melihat ya kan di daerah-daerah suku anak dalam gimana ya kan. Nah kalau mereka memang sudah benar-benar anulah ya makmur akhirnya saking makmurnya mereka lihat begitu begini ya akhirnya tidak apa perpuluhan pun diperdebatkan. Nah, kita jangan ikut ke sana, tapi kita ikut firman Tuhan yang sesungguhnya. Kita tahu, ya kan, bahwa perpuluhan kata Tuhan dia akan memberkati kita. Jadi yang belum bayar perpuluhan, saya mengajak, ya kan, mari kita belajar, ya kan. Kalau kita memberi, Tuhan bilang apa, kita pasti akan diberkati. Demikian Pak Ramli. Baik Pak Simon, terima kasih ya untuk statementnya, untuk peneguhannya bagi kita ya. Oke, mungkin ada yang lain Bapak Ibu, teman-teman semua untuk menguatkan, meneguhkan atau berbagi kesaksian, sharing. Hengki udah senyum-senyum Hengki. Iya Pak, mengenai perpuluhan ini kalau saya lihat itu juga salah satu Tuhan untuk memproses hati kita. Kita tuh mau nggak kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan atau masih tetap berpegang pada hasil yang kita miliki gitu loh Pak. Ya. Itu aja ya Pak. Masih. Ya ya. Jadi ini lebih banyak bicara sebenarnya soal hati ya. Soal hati kita sebenarnya memberi perpuluhan, per 20-an, per 30-an ya. Sebenarnya berkat Tuhan cukup bagi kita ya. Ini bicara soal hati nurani. Seperti yang sering Pak Heri bilang pada kita, sebenarnya kelompok yang menolak itu sebenarnya karena memang pada dasarnya tidak ingin memberi perpuluhan ya. Ya, jadi saya kira kita di tempat ini adalah orang-orang yang hatinya lemah lembut dan mau taat kepada kebenaran firman Tuhan yang sudah dipegang selama ini ya. Oke. Apakah mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau kasih kesaksian atau tambahan sharing kepada kita? Kalau tidak ada, mungkin saya boleh kembalikan kepada Hengki untuk memimpin kita selanjutnya. Siapa yang berdoa bagi kita semua?
Mari kita masuk dalam doa. Silakan Joni, nanti ditutup sama Pak Simon. Ya, shalom semua. Mari kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Kau mengajar kami taat Tuhan, mengembalikan perpuluhan ataupun mempersembahkan persembahan sulung kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema dan kami boleh terus mempraktikkannya Tuhan. Sehingga semakin hari semakin luas pekerjaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini ajar kami untuk taat, belajar mempraktikkan seluruh kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami berkati hari ini juga Ibu Rostu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau semakin hari semakin memakai Ibu Ros dan keluarganya Tuhan, Papi dan anak mereka Tuhan. Hidup mereka boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Dan juga berkati kami semua pagi hari ini yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami terus boleh mempraktikkan kebenaran firman-Mu. Sehingga kami boleh menerima janji-janji kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati. Tuhan berikan keamanan dan kesejahteraan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan juga berkati para pemimpin bangsa kami itu. Kau menaruhkan mereka hati yang takut akan Engkau, sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami dengan adil dan benar Tuhan. Kau berkati para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, para wakilnya, dan para menteri dan stafnya Tuhan. Kau berkati juga gubernur, bupati, dan wali kota, dan seluruh jajarannya Tuhan. Kau menaruhkan mereka hikmat untuk memimpin bangsa kami yang besar ini Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan buat setiap hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat bangsa dan negara kami. Biarlah semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa buat setiap ibadah raya kami Tuhan. Ini maupun besok Tuhan, pimpin Tuhan, para pelayan-Mu, para hamba-Mu yang melayani Engkau. Kau urapi mereka dapat melayani Engkau dan boleh membawa jemaat-Mu semakin dekat padamu. Kau juga berkati para jemaat Tuhan, taruhkan hati yang rindu dan haus untuk mencari Engkau Tuhan, untuk bersekutu bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami serahkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami datang dengan penuh ucapan syukur kepada-Mu Bapa, karena kami tahu pagi ini Tuhan, Engkau sudah mengumpulkan kami untuk kami dapat sharing, kami dapat menerima kebenaran firman. Tuhan, Engkau berkati Ibu Ros yang sudah membagikan semua firman-Mu, dan juga Pak Ramli, Tuhan Kau berkati sebagai hamba yang Tuhan sudah percayakan. Biarlah segala apa yang kami sudah dapat dari Engkau Tuhan, kami tahu mau kami praktekkan supaya kami menjadi orang-orang yang dapat meneruskan apa yang Tuhan ingin. Terima kasih. Kami tahu Tuhan sepanjang hari ini kami mau melakukan aktivitas, tapi sebelumnya kami minta
pertolongan-Mu Tuhan menyertai setiap langkah kami. Aktivitas kami Tuhan Engkau berkati, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Supaya kami dapat menjalankan semua kegiatan keseharian kami. Dan akhirnya kami mau menerima berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur kami sudah terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Pas nyampe.